Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Begitu kami umat Islam. Dan kami dilapangkan dengan hal itu. Itulah indahnya Islam. Lapang di dunia, selamat di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi Siombing? Oke, saya sapa yang lain ya. Si Hombing standby dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi. Ini di sini ada Darah dan Martians, Alwi, Bire Daily, Pangeran. Tolong siapa dulu yang Kristen di antara kalian berlima, teman-temanku, saya prioritaskan dulu yang Kristen. Biar saya karena mau on the way kuliah. Siapa yang Kristen? Ini semuanya mungkin Kristen kayaknya. Semuanya Kristen. Darah Kristen. Iya. Oke, silakan pertanyaannya, my brother. Saya Muslim nih, saya Muslim. Oke, Alwi Muslim. Saya prioritaskan yang Kristen dulu ya. Satu pertanyaan untuk saya catat. Gini, saya nggak mempertanyakan soal Injil atau Al-Quran dan sebagainya. Tapi saya cuma bertanya, dari percakapan, penjelasan yang dilakukan Uni tiap hari dan bahkan perdebatan, itu apakah memungkinkan peluang bagi orang-orang untuk mualaf, dan apakah sudah ada? Dan di Kristen pun saya menanyakan demikian. Dan pun saya menanyakan demikian, apakah dengan live mereka, pewartaan mereka, itu banyak orang yang murtad? Banyak orang yang mengetahui, dari yang tidak tahu jadi tahu. Kalau kamu bertanya mualaf, hampir tiap hari orang mualaf di Komal Bang Zuma. Dan bahkan saya sendiri sampai sekarang ini masih terkagum-kagum dengan teman-teman saya yang mualaf di Komal saya. Dan sampai sekarang mereka istiqomah belajar agama Islam. Dan itu terjadi, dan itu fakta, dan itu ada. Mungkin seperti itu jawabannya. Banyak. Yang dari Amerika ada bang, yang dari Amerika. Ya, mungkin seperti itu, my brother. Oh iya, berarti banyak ya. Terus itu mualafnya dari mana kira-kira? Kristen apa? Banyak dari Kristen. Saya banyak beragam. Ada Katolik, ada Advent, banyak beragam. Berarti luar biasa ya pewartaan ini. Saya tidak menggunakan diksi pewartaan ya. Saya lebih gini. Kami umat Islam itu tidak diperintahkan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke agama kami, tapi kami diperintahkan untuk menyampaikan. Dan saya sebenarnya gini ya. Kalau dikatakan berdakwah itu berat bagi saya. Saya hanya meluruskan pemahaman-pemahaman orang-orang non-Islam yang tidak pernah membaca literatur Islam, lalu mendapatkan pengetahuan dari pembenci Islam, lalu menyimpulkan dengan serampangan bagaimana agama Islam, lalu disiarkan di publik. Dan saya harus counter ini dengan cara apa? Ya saya harus mengetahui bagaimana agama kalian, apakah betul agama kalian seperti yang kalian sampaikan. Nah maka itulah terjadi diskusi. Jadi saya lebih ke pendiskusi. Dan saya insya Allah, kenapa saya berani menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah 6 tahun saya geluti ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah cari jawabannya gitu. Jadi kalaupun ada pertanyaan dari kalian, silahkan kalian tanyakan ke saya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, bahkan pertanyaan kalian itu menjadi ilmu baru bagi saya. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan ke saya, kalau saya belum mengkajinya, saya akan kaji itu. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada umat dan seluruh orang bahwa ternyata kesalahpahaman kalian berada di sini. Ini yang menjadi asbab kita salah paham. Itu edukasi untuk publik. Seperti itu. Apa ya. sih istilahnya? Istilahnya apa tadi? Ya saya lebih pendiskusi lah. Kalau orang-orang yang ngajarkan nih Al-Quran gitu istilahnya apa? Ya dai, dari kata da'a artinya mengajak. Oh ya, terus apa pandangan Uni tentang orang-orang yang murtad dari Islam terus mungkin ngebuka imannya terus ke Kristen gitu? Ya gini, kalau orang murtad itu Allah sudah katakan dalam Al-Quran, kalau mereka yang murtad itu, nih saya kasih dalilnya ya. Saya tidak boleh berpandangan sendiri ya, saya menggunakan Al-Quran ya. Ya. Di mute dulu, my brother. Bang Menyan ada yang mau ditambahkan dulu, silakan. Paling mau nanya sih sama Bang Darah Garuda, mau bukti nggak Bang orang-orang yang syahadat sama kita? Udah percaya. Nah, mantap. Uni, Ya, aku bisa nanya nih. ini
Muslim atau kenalkan dulu. Saya Muslim, Oke. Muslim apa kafir, Bang? Bang Aku Pangeran, penasaran caranya. Muslim. Ini kenapa bilang orang Kristen itu kafir? Emang tertulis supaya di agama kami itu Kristen itu kafir. Kafir itu menutup kebenaran terhadap Islam, Bang, kalau di kami. di Al-Quran kami tertulis. Abang menutup. Ini siapa nih? Yang menyala dulu aku mau nanya. Bentar. Waduh. Bang Menyala, saya izinkan bicara karena saya sedang cari data. Iya. Jadi kalau kalian ingin bertanya, silakan. Tapi kalau kalian tidak sepakat dengan penjelasan kami tidak memaksa kalian harus ikuti apa yang kami pahami. Kata kafir atau kata kafara itu artinya adalah menutup diri. Itu term yang ada di Al-Quran. Kalau kalian tidak terima dibilang kafir, ya udah Enggak. mu'alaf. Beda-beda. Kalau di kalian, kafir itu artinya bodoh. Saya nggak ngeledek kalian bodoh, gitu. Sekarang aku mau nanya dulu nih ini. Mau nanya, Iya. aku nggak pernah mau nanya dulu nih. Nah, Salam tadi aku nangkap pertanyaan. Ya, sabar, my brother. Sebentar ini, Bang Bire, satu-satu ya. Ini Pangeran lagi bicara. Anda diam dulu. Jadi- Sebelum Pangeran bicara, saya kasih dulu sama si Hombing, sama siapa tadi ya? Sama Dara Garuda ya. Saya bacakan ayatnya kepada kamu tentang orang-orang yang murtad ya. Dan ini tertulis dalam Al-Quran dengan diksinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man mayyartadda. Asal kata dari murtad ya. Mayyartadda minkum. Nah, andinihi, barang siapa, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Maka sejatinya kalau ada yang murtad, sebentar, saya Sony di mute dulu ya. Manusiakan diri kalian di sini ya, biar kalian tidak menghinakan diri kalian di sini. Mohon ya, karena kalian di ruang publik. Nah, dalam Islam, ketika ada yang murtad, justru kami dijanjikan Allah akan diganti oleh Allah dengan satu kaum. Satu kalian yang murtad, satu orang bodoh yang murtad. Maaf, saya harus katakan jahil ya. Karena yang murtad dalam Islam itu rata-rata, maaf, saya bisa buktikan mereka jahil. Ya, saya bisa buktikan itu. Ya, kalian bisa sebutkan namanya siapa, saya bisa tunjukkan kejahilan mereka. Nah, barang siapa yang murtad ini, karena apapun urusannya, maka kata Allah akan menggantinya dengan kaum yang mencintai Allah. Maka kalau ada orang yang murtad dari Islam, sebenarnya saya ketawa gitu loh. Kenapa? Karena Allah akan ganti orang ini, sampah ini akan keluar dari agama Islam, maka kami akan didatangkan orang-orang yang beriman yang melebihi kecintaannya dari kami sendiri kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi bagi kami justru harusnya umat Islam ini kalau ada yang murtad nggak perlu marah. Justru harus kita tepuk tangan. Kenapa? Kita keluar dari kita orang tidak berguna untuk agama kita, maka masuk Allah akan ganti dengan orang-orang yang berguna untuk agama Islam. Maka suatu ini bagi saya, kalau orang murtad tuh udahlah, alhamdulillah kalau dia mah yang murtad. Contoh Papa Jahat misalnya, saya bersyukur. Saya menunggu Yuni juga murtad ini. Kenapa? Ya nggak ada guna di agama Islam, ya lebih baik diganti sama Allah sama wanita-wanita hebat yang seperti Jesselyn misalnya, yang smart gitu kan. Bagi saya alhamdulillah kalau ada orang-orang yang murtad dari Islam, ya karena saya yakin mereka adalah orang jahil. Begitu mungkin dari agama saya, Dara Garuda ya. Ya, jadi maksudnya tuh kalau satu murtad, satu mualaf gitu. Bukan, Kepercayaannya. bukan. Saya yakin kalau satu murtad maka akan Allah berikan banyak yang lebih mualaf ketimbang dari yang murtad. Walaupun kita sulit untuk kalau kamu minta buktinya bagaimana secara langsung, ya saya harus kaji pakai analisa ya, pakai data by data, karena saya harus lihat dulu data-data seluruh dunia berapa orang di Eropa. Saya pernah melihat satu orang memualafkan banyak orang di Thailand, di Filipina. Itu ada video-video seperti itu beredar, tapi saya tidak mau begitu saja percaya dengan video-video yang beredar ya, biar kita tidak tersesat. Mungkin kurang lebih seperti itu Dara ya. Biar kita sapa dulu Pangeran ingin bertanya. Lebih baik pertanyaannya ke konteks pengajaran Islam ya, biar lebih enak kita. Karena kalau sesuatu yang tidak ajaran, saya tidak punya kapasitas. Oke, Pangeran silakan. Baik, Mbak. Tadi kan aku sempat nangkap Mbak katakan bahwa Muhammad itu kan jalan kebenaran, penyelamat. Betul kan? Oh iya. Ya. Nah, ada nggak ditulis Al-Quran itu Muhammad adalah juru selamat, penyelamat? Sedangkan dalam Al-Quran tertulis itu Isa Al-Masih itu adalah yang awal dan yang akhir. Di mana tertulis Nabi Isa Al-Masih dia awal dan akhir? Ayatnya boleh tunjukkan? Ayatnya mana? Coba baca di Al-Quran itu ada.
Iya, ayat apa? Ini Bang Pangeran Muslim. Bang Pangeran. Enggak. Kristen, Aku Kristen. Loh, tadi ngakunya Muslim. Nah, salah dengar, Kristen lah. Oh, Ya mana ayatnya kalau Nabi Isa itu alfa dan kalau ada tulisannya Nabi Isa itu awal dan akhir, hari ini saya jadi Kristen, saya buka jilbab hari ini. Cepat. nggak ada nih, nggak ada. Tunjukkan ayatnya kalau Nabi Isa itu adalah awal dan akhir, saya langsung buka jilbab nih. Saya buka jilbab nih langsung. Bukan di surat Maryam. Surat Maryam ayat berapa? Ada. Ya, kan bukan Islam, Mbak. Coba Iya, lo Anda ini yang membawa ayat kok ke saya bebannya, pertanggungjawabannya. Andai ada ayat Nabi Isa berkata, kalau Nabi Isa berkata, akulah awal dan akhir, aku buka jilbab, kalau perlu pakai bikini aku hari ini. sebentar, Mbak. Waduh, Oke. jadi pengen nih ada ayatnya. Iya, pakai bikini nih aku nih. Langsung nih, pakai bikini aku. Bau nih. Aku keluar Apa? dulu, aku ambil ayatnya, aku Iya, kasih ya. turun dulu ya. Oke. Siap. Kalau mau siap. lihat aku Ditunggu. pakai bikini ya, tunjukkan ayatnya Nabi Isa berkata, akulah awal dan akhir ya. Ditunggu, Iya. ditunggu. Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih ya. Iya, Iya. ditunggu. Aku tunggu ya, naik lagi. Isa Al-Masih adalah Alfa dan Omega. Ya, saksikan ya, teman-teman. Ditunggu. Kamu lihat aku pakai bikini hari ini ya. Tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa berkata, akulah awal dan akhir. Anjir. Emang- Parah. Kadang pinter tuh ada batasnya, tapi kalau goblok tuh nggak ada batasnya. Emang. Ada-ada aja ya. Keluar apa dikeluarin? Enggak, dia turun sendiri kan, dia bilang dia mau cari dulu, nanti dia balik lagi, Bang Dara. Ya. Ya, teman-teman kalau ke sini itu bawa data. Kalau sama saya itu kalau bicara bawa data. Oke, kita sapa dulu, ini ada Bire, silakan Bire. Ada yang mau ditanyakan Bire. Mutim, ambilin nasi Tim. Bukannya Alwi dulu tadi yang datang? Alwi ya? Aku mau nanya satu. Ambilin nasi, sabar. Satu-satu dulu. Lanjut ini, saya muslim ini, lanjut. Inilah, Oke. bukan ayatnya. Mana? Ini bukan ayatnya. Di mana Ayatnya. Coba disebutin. Abang mesti di dalam aplikasi, Bang. Kalau di luar aplikasi kita nggak bisa dengar, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Sebentar Bang Joker ya. Kita Oke. ini dulu. Si Hombing, si Nombing. Siapa tadi? Na. Si Hombing. Kamu mesti balik ke aplikasi biar kita bisa dengar. Nah, apa Mutim, namanya? ambilin nasi Tim. Wahyu 1. Wahyu 1. Lo ntar gua Al-Quran. wah. Sejak kapan Wahyu itu jadi Al-Quran, brother? Lo ngasih harapan palsu lo. Pengen. Aduh. Wahyu Bang, Kalau gue hampir ketipu gue. Itu di Al-Quran kan satu yang apa namanya? Bentar, darah. Bentar, darah. Teman-teman ya, tadi saudara kita Pangeran mengatakan Nabi Isa Al-Masih itu di Al-Quran mengatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Saya minta ayatnya. Kalau ada ayatnya di Al-Quran Nabi Isa berkata, akulah yang awal dan yang akhir, saya pakai bikini. Saya buka jilbab hari ini nih, jadi Kristen langsung. Saya jadi apologet Kristen nih ya. Nah, lalu si Hombing Pangeran. menunjukkan ayat kitab Pangeran. Wahyu. Nah, Enggak, ini si Hombing. Oh iya, si Hombing tiba-tiba bilang Menunjukkan ayat di dalam kitab Wahyu. Saya akan bahas kitab Wahyu dulu ya, teman-teman ya. Tolong teman-teman standby. Saya naikin yang Bang Alwi. Kalau saya izin untuk Kristen ada Wahyu gitu. enggak, saya akan bahas kitab Wahyu ini karena kamu sudah kadung memberikan ayat ini kepada saya. Katanya tadi Oke. di Al-Quran, Bang. Di Al-Quran nggak ada kitab Wahyu. Saya akan tunjukkan kepada kamu tentang kitab Wahyu. Tolong kamu baca Wahyu pasal 1 ayat 1 dulu, my brother. Tolong Nih kamu ada baca. yang bilang nih, Quran surat 57 ayat 3. Itu Allah Balul bukan Nisa. Aduh. Ya, kita kasih dulu dia Wahyu ya. Saya kasih kamu Wahyu ya. Quran surat Al-Wahyu kali. Nih, saya kasih kalian ayat. Gini aja. Sebelum berangkat ke Wahyu, Uni jelaskan dulu apa bedanya Yesus sama Isa di Al-Quran Ya, sama apa enggak? sabar Penjelasan. brother, itu saya akan jelaskan. Tapi brotherku harus tahu dulu ya. Saya itu kalau berusaha diskusi itu komprehensif lah. Maksudnya kita Ya, benar, ambil benar. seluruh ilmu gitu loh. Dan kita Maksudnya Iya, yang aku maksudkan tadi menjadi dasar terus dijelaskan selanjutnya biar nyambung gitu kan. Soalnya menghubungkan Alkitab sama Enggak. Al-Quran gitu kan. Si Hombing kan harus saya kasih dulu. Sebentar brother, sabar.
Ya. Kalau perlu saya izin untuk mata kuliah pertama saya hari ini ya demi kalian ya. Ya, Oh, ini tapi dong. saya izin dulu, saya mau menjelaskan wahyu dulu, kitab wahyu dulu. Aduh, katanya menyala suaranya nggak enak di kuping. Saya minta tolong dong, ada yang punya ini nggak? Aku nge-lag ya, aku nge-lag katanya. Iya, ngelik. Ini di bawah. Nge-lag banget. Banget. Geraknya lambat, suaranya putus. Cek. Sabar dulu ya. Satu-satu dulu. Saya enggak bisa kalau enggak satu-satu. Izin ya teman-teman ya. Karena kalian ada di sini, teman-teman Kristen, jadi bagus ada kalian untuk meluruskan kalau memang kami salah. Oke. Brother, mana Sombing tadi? Turun. Dah turun Aduh, itu. Sombing udah pergi. Oke, si Hombing, sorry ya karena Anda sudah turun. Anda baca konteks kitab Wahyu itu. Di situ ayat pertamanya berkata, inilah wahyu yang dianugerahkan kepada Yesus dan itu wahyu dari Tuhan Bapa. Artinya apapun yang disampaikan Yesus, Yesus menyampaikan perkataan Bapa. Kalau kamu lihat di Wahyu 1:18, itu malaikat yang ditemui oleh si Yohanes di Pulau Patmos dan yang berkata di situ adalah malaikat. Pak Dani di-mute dulu, Pak Dani. Pak Dani mute dulu ya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan Nabi Isa dan Yesus di dalam Al-Quran ataupun Bible, silakan Alek Nenggolan, Sony Biredaily bertanya dulu. Ya tapi kalau suara saya kayak gini nanti nggak bisa maki-maki ini masalah. Janganlah, gitu aja. Gitu. Ya silakan. Oke. Berarti Siapa namanya? Mesti Jaim nih, mesti Jaim. Ya silakan. Siapa yang Saya bertanya? dulu singkat aja. Alek, silakan Alek. Pertama-tama terima kasih Kak telah dinaikkan ke roomnya ya kan. Sama-sama Bang. Aku mau nanya cuma satu Kak. Di Islam babi itu haram kenapa Kak? Itu aja boleh ya? Oke. Allah mengharamkan beberapa makanan-makanan. Awas, Bastian. Lucy, nanti kena ini. Bentar ya, bentar. Ya, jadi sebentar. Anak adikku masuk sini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kenapa babi itu diharamkan, sebenarnya babi itu sudah mutlak diharamkan, memang diciptakan untuk tidak menjadi makanan gitu, tidak untuk menjadi makanan. Itu sudah mutlak diharamkan, bukan cuman. Bentar ya. Nah, pertama kamu harus tahu ya bahwa itu sudah menjadi tradisi agama Samawi. Maitatu wal injir. Tuh. Silakan Pak Dani. Mantap, Bang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dani. Langsung Pak Dani, saya sambil makan ya Pak Dani. Lanjut Pak Dani. Jelaskan dulu Pak Dani. Bentar dulu, saya masih ada tamu. Enggak, tadi pertanyaannya kenapa nggak boleh Bang? Kenapa nggak boleh makan babi gitu? Iya. Yang jelas saya tidak boleh makan babi karena larangan. Kalau Allah melarang kami hindari, itu aja titik. Makasih. Kalau Maksudnya alasannya gitu. banyak. Kalau alasannya banyak tentu ada alasannya. Yang pertama itu mutlak haram dari Allah ya. Yang kedua tidak semua Iya, ciptaan Allah itu untuk makanan. Salah satunya apa? maksudnya, Darah Kak, itu tidak dijadikan Ayatnya makanan. di mana biar aku Kotoran. baca gitu loh Kak. Itu yang dibacakan Iya. Pak Dani itu apa? Bang, Iya. Ayatnya Bang. berapa? Assalamualaikum. Bang, Al-Baqarah 173. Oh, ya udah nggak apa-apa biar nanti aku baca Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Habis itu Al-Madinah juga Bang ayat 3. Tapi Diharamkan ada bagimu alasannya memakan nggak? bangkai, darah, daging babi. Itu udah jelas kayak gitu. Ada alasannya nggak? Hah? Oh kalau Alasannya karena apa gitu? Abang pertanyaannya dijelaskan di dalam Al-Quran atau enggak nih?
Kalau secara kesehatan itu memang tidak sehat, Bang. Tapi kalau di Al-Quran Allah menjelaskan kenapa tidak bolehnya, nggak ada, Bang. Oh, ya udah, makasih Bang ya. Mantap. Jadi dalam Islam itu hanya mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan. Titik gitu sebenarnya. Oke, terima kasih Bang buat penjelasannya. Mantap. Jangan dari sisi kesehatan Bang. Kalau dari sisi kesehatan nanti babi itu sehat Bang. Waduh, dari mana tuh Bang? Ada datanya nggak Bang? Jurnal ilmiah mana itu yang bilang? Coba cek di Google daging yang gizinya paling tinggi. Ada banyak penelitian. Oh gitu ya. Kita buka aja nih. Ada. Siap. Coba dibuka. Ini kita buka aja ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jadi kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu merupakan salah satu bentuk kita ketaatan manusia, ketaatan hamba kepada Sang Penciptanya. Terima kasih. Izin membesarkan diri. Bisa nggak? Oh, bisa. Insyaallah. Sebenarnya kalau suara Kirain sinnya nih Bang enak. Jibril bisa sendiri. Bisa. Tapi lagi. Lah manja. Ini dari Medicine.net, Bang. Is pork bad for you and is it worse than beef? Lebih buruk daripada daging biasa ya. Habis itu di sini ada tulisannya hepatitis A, liver problem, Yerionsis, parasites, ini parasites paling parah sih, sama chronic illness. Ya, abang bisa baca aja bang. Habis itu di nih health line, ini yang pasti yang bikin bukan ini ya, ini, nah yang bikin nih Dennis Minger, dia pasti nggak sholat Jumat, makan babi dan segala macam, pasti nggak lebaran juga dia. 4 hidden dangers of pork, hepatitis, berarti sesuai dengan yang tadi. Habis itu multiple sclerosis, ya ini tadi parasit berarti ya. Habis itu liver cancer and cirrhosis, ini tadi. Habis itu Yersinia, nah itu tadi ya, ada di sini juga nih. Habis itu kita ke yang dokter-dokter nih bang, WebMD. Ini kalau orang Google ini segala macam ada nih. Potential health risk benefit of pork, muscle maintenance, increase muscle performance. Potential risk of pork can be high sodium and saturated fats. Ini sebenarnya kalau abang ini terlalu banyak bang. Kalau saya buka bang, Dr. X, why you should avoid pork. Ini kenapa Anda harus menghindari babi. Ya, ini Dr. Josh X yang nulis. Dia pasti nggak sholat Jumat, nggak lebaran, makan babi juga dia. Nutrition facts, age, self function and growth. Ini banyak bang. Jadi kalau sebenarnya abang kalau baca sedikit aja sih. Nih MD Diet. Soalnya banyak 3 alasan kenapa babi buruk untukmu. Sebenarnya udah. Bener bang. Iya. Gimana? Kalau langsung nyari di Google itu kan ada tuh yang dari kayak National Geographic, terus kalau dari Indonesia itu Halodoc gitu, itu menjelaskan juga kalau babi itu sehat. Coba cek aja. Tunjukin dong bang, kalau ada ini jangan katanya kan kalau saya kan saya tunjukin. Coba Kenapa jadi gue jadi babi? Kenapa gue jadi babi lo? Kenapa gue jadi babu lo? Ya, aku nggak padu Kan ini mesti suaranya suara Bang Menya nih. Aduh. Ini. Nah, tunjukin mau. Ini saya gedein. Itu ini gimana tuh? Apa nama website itu bang?
National Geography. Kok ini nggak nyala kameranya? National Geography Indonesia. Kamera aku nggak bisa nyala, gimana lagi? Ini saya lagi buka nih. Oh ya, coba. Enggak, judul artikelnya apa? Ini kita jadi belajar sama-sama nih. Tapi kan udah dijelaskan ya Bang ya, di Al-Quran dilarang ya Bang ya? Orang di perjanjian lama juga dilarang Bang. Di perjanjian lama Abang, di Biblos Abang itu juga dilarang Bang. Tapi kalau Abang sesuka itu sama babi sih ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Ya namanya babi ya kan. Bener, kalau secara Alkitab sih saya percaya, Al-Quran melarang, iya percaya. Tapi kalau dari sisi kesehatan banyak tuh yang Ya, bilang oke. Begini, sorry, saya ambil alih gini. Begini loh. Kan pertanyaannya tadi, apa alasannya? Ya, Jadi benar. sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab dengan adanya salah satu alasannya. Sebenarnya sudah dua alasan disampaikan umat Islam tadi. Alasannya adalah mutlak larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dari Pak Dani tadi. Islam itu artinya aslam, tunduk patuh kepada larangan Allah. Kalau Tuhan kami larang, kami ikuti. Itulah bedanya kami. Ya, bahkan kalau ada yang tidak mengikuti perintah Allah, itu namanya bukan Islam. Itu satu. Yang kedua, maka kita umat Islam ini bedanya Islam dengan sains itu yang harus kalian pahami ya. Sains itu adalah ilmu yang diuji dulu, diteliti dulu, baru nanti dibenarkan. Pertama teori dulu. Teori nanti setelah sebelum dia betul-betul menjadi sebuah ilmu yang yang menjadi sebuah hukum, dia harus ada dulu bukti pendukungnya. Nah, baru dia menjadi hukum. Maka para penemu-penemunya disebut sebagai ilmuwan. Seperti penemuan gravitasi. Nah, itu sains. Sains itu ditemukan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan memiliki proses. Ya, itu pahami dulu. Tetapi agama adalah informasi yang absolut, dipercayai kebenarannya, datang dulu kebenaran itu, diimani, dibenarkan, baru nanti sepanjang hidup kalian ketika mengimani agama ini, kalian buktikan by empiris, by rasional. Maka ketika kalian bertanya kepada kami, apa salah satu alasan, kami akan tahu, oh pantesan babi dilarang. Pertama, kenapa? Salah satunya ternyata di antara daging-daging yang lain banyak mudaratnya daging babi. Lalu kalau Allah sudah berikan daging-daging lain, kenapa harus makan babi? Maka Allah haramkan kami memakan babi. Karena memang babi diciptakan bukan untuk dimakan. Tidak semua hewan diciptakan untuk dimakan. Pertanyaan saya, kalian mau makan lintah? Mau? Ya silakan kalian makan lintah. Kalau kalian bilang bahwa setiap jadi bentar dulu, saya menjawab dari perspektif saya sebagai orang yang menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Saya menggunakan dalil akli. Nah, jadi di dalam Islam itu ketundukan dan kepatuhan seorang hamba itu dilihat dari apakah dia mengikuti apa yang Tuhannya perintahkan dan menghindari apa yang Tuhannya larang. Apa masalahnya ketika Tuhan akan babi? Kami tidak akan mati tanpa babi. Banyak daging-daging lain yang bisa kami makan. Jam 1:30. Nggak apa-apa, nanti aku bisa telepon dosen ya. Jadi artinya begini loh brother. Kalau Anda bilang loh dari kesehatan babi juga punya nutrisi, saya bisa pastikan juga ya, asal kamu tahu ya, hewan-hewan lain itu juga punya nutrisi. Ular misalnya. Kecoa ya, Pak. Kalau kita lihat nutrisinya ya ada nutrisinya. Benar. Tapi saya tidak membahas. Apakah kita? Ya itu kan salah satu alasan, brother. Jadi ketika itu menjadi salah satu alasan, jangan itu diintervensi jawaban orang lain, begitu ya. Intinya. Benar. Nah, saya suka nih sama Darah Garuda ini ya. Saya respect dengan Anda. Mudah-mudahan saya akan mencoba.
Bener. Soalnya tadi emang saya sudah terima penjelasan secara Al-Quran dan secara Bible, tapi masnya yang just di atas kan mengatakan dari sisi kesehatan. Tapi Mbak Rifka juga mengetahui bahwa kalau semua hewan emang punya nutrisi, ya itu emang benar. Dan Tapi kan itu salah satu alasan, brother. Lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya daripada faedah. Kan memang bersifat ya bentar. Kalau ilmu sains kan memang bersifat relatif ya, masih terus dibuktikan. Kalau kitab kan ya absolut, jadi kita harus percaya kitab. Tapi ilmu sains itu kan kita percaya penelitiannya hari ini ya, kita ngikut hari ini ya. Itu aja. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Yesus sama Isa beda apa enggak? Itu Oke. aja. Tunggu bentar, Roni. Tunggu bentar. Siap. Ini saya menunggu tamu kecintaan Bang Pangeran Ikan. Gimana ayat di Al-Quran yang menyatakan Nabi Isa itu Alfa dan Omega, Bang? Biar buruan nih pakai bikini. Siap, hadir Bang, hadir. Iya. Kan kita sudah pikirin lah ya. Awas Mbak Uni nanti pakai bikini tuh. Oh, saya itu akan dia. pakai bikini sesuai dengan Coba, perkataan saya. Kalau coba, ada Nabi coba. Isa berkata dia adalah awal dan akhir. Bang Nah, Pangeran. aku kan tadi udah bilang ini ada di surat Maryam ya. Itu kan Ya. tentang Isa Al-Masih ya. Ya. Nah, coba itu di Al Imran, Mbak, ayat 3 yang 45. Apa ya? Itu yang tadi gue bilang. Gak apa-apa bang. Kita inilah kadang-kadang perlunya membaca ya. Jadi kita kalau Baca lihat dari ayat satu. baca. dari satu. Itu kepikiran. Sabar brother. Ya. Ali Imran 1 Imran. sampai 4. Ali Imran. Ayat 3 45. Baca dari nomor 1 ya. Tolong please. Tolong baca dari nomor 1. Bang, bukain ininya dulu bang. Aku lagi proses upload nih. Atau apa yang baca, Mbak? Biarkan Ya, kami umat coba. Islam ya. Atau kamu juga nggak apa-apa? Coba. Coba dari nomor 1 ya. Ali Imran. Ayat 1 kan. Kiu. Ini saya yang tuli apa dia yang nggak ngomong nih? Saya bacakan aja ya, Pangeran ya, kelamaan kamu. Iya. Ya, Mbak. Oke, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merujuah ya, saya lagi datang bulan tapi saya nggak pegang mushaf ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini saya baca Al-Qur'an saya ya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi, ini ayat keempat, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah maha perkasa lagi mempunyai hukum. Gimana Nabi Isa berkata dia adalah Nabi awal Isa dan akhir. Alfa dan Omega. Wah, nggak jadi pakai bikini nih saya nih. Aduh. Mestinya tadi kita tantang dia buka baju juga on cam nih sebelum Harusnya ya. kita ini. Tapi janganlah ke band, nanti akun aku lagian juga nggak bagus dia kalau nggak iya buka baju juga. nanti ke band. Iya. Ini Padahal para penonton mengharapkan Uni pakai bikini itu, aduh parah. Gimana? Baru aja saya mau duduk-duduk kayak di pantai di sini nih. Kecewa ini saya nih mau pakai bikini nih.
Mau jadi apologet Kristen nggak jadi. Bang Pangeran kasih harapan palsu nih. Aduh. Anjir, Bang Justice juga mengharapkan itu Pangeran. Iyalah, namanya atur manusia, maksudnya mengharapkan bahwa kalian mampu membantah argumen saya kali ini yo. Itu bukan masalah pakai bikininya gitu. Padahal saya yang sudah tua aja mengharapkan. Pangeran jadi kecewa umat nih gara-gara pangeran padahal saya udah siapkan bikini saya loh, bikini ke pantai saya loh Penonton kecewa. kecewa penonton gara-gara pangeran ini pangeran nih udah orang-orang di bawah udah aduh ini Rifa akhirnya terbantahkan ini pakai bikini juga. Saya udah mau buka jilbab nih, wah jadi apologet Kristen nih ya kan. Pangeran kodok. Apa? Fresh sweet di mute dulu apa sih Itu coba baca Al-Imran 3 ayat 42. Al-Imran. Oh, ayat 42. Oke, saya baca. Ya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Nggak jadi lagi pakai begini. Gimana ini? Saya udah baca sampai 45-nya nih, nggak ada nih. Aduh. Terus. Yang mana? Terus. Oke. Terus aja. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raqiin. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Mana lagi nih? Udah ya. Kamu cari dulu lah ayat pastinya ya, capek saya mah. Kita ke yang lain dulu deh, kita sampai yang lain dulu. Nyari ayat, nyari jodoh. Ayat 45. Ayat 45. Apa ini dari tadi nih? Parah kali nih. Gini Bang Pangeran, mungkin di Islam itu percaya kalau Yesus itu yang kita percaya di Kristen itu datang di akhir sebagai Enggak nanti jangan kemana-mana dulu ya. Saya nggak mau diatur-atur sama pangeran. Udah 5 kali saya baca ya, tidak ada ditemukan ya. Kamu sudah cukup ya, biar kita nggak buang-buang waktu ya. Saya terakhir saya bacakan ayat yang ke-45 ya. Habis itu nanti saya mau ke fokus menjelaskan perbedaan Isa. Kamu main-main, maaf ya pangeran ya. Sudah cukup main-mainnya ya. Ayat 45, ayat 45. Ya. Terakhir ya. Terakhir. Is qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa ibn Maryam al-wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wajihan fid dunya wal akhirah. Ya. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Iya, baca Mbak. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira. Bunyinya nggak lagi. Baca ya. Oke, saya yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra dan diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di mana nih Nabi? Itu Isa Al-Masih apa? Dia tertulis terkemuka dan Wajihan fi dunya wal akhirah. Saya turun dulu nih ya. Mohon maaf sekali lagi karena ada Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. itu kan terkemuka berarti dulu ya. Tadi katanya Alfa dan Omega. Apanya orang ini? Alfa Omega itu kan yang awal dan yang akhir. Aduh ya Allah, orang ini terkemuka. Astagfirullahaladzim, terkemuka. Pak Jokowi itu terkemuka. Bahkan Nabi Musa juga. Mbak, awal dan muka itu sama nggak? Astagfirullahaladzim, muka dan awal kamu samakan. Muka, di muka dan di awal kamu samakan.
Astagfirullahaladzim, inilah kenapa kalian tersesat. Bahasa Indonesia saja kalian pelintir. Terkemuka di situ maksudnya terkenal, bukan gini ya, terawal, Mbak Lul. begini ya. Udah Mbak, gini Mbak, yang jelas dalam Al-Quran sudah tertulis Isa Al-Masih itu Iya, tapi bukan cuma Nabi Isa. Musa juga. Musa juga. Loh kok gak Alfa bisa? dan Omeganya mana, Bang? Weh, Alfa dan Omeganya mana? Nah gini Mbak, aku mau tanya Mbak, sekarang Bentar, jangan kamu sudah tadi kamu ngeyel. Gini, kamu diam dulu. Saya mau bilang ya. Nabi Musa alaihissalam juga wajihan di dunia. Wajihan di sisi Allah. Dia bahkan di sisi Allah. Nabi Musa juga wajihan. Isa juga wajihan. Lalu apakah wajihan atau terkemuka artinya adalah yang awal? Kopla, maaf ya, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pangeran. Jangan permalukan agama Kristen dengan kehadiranmu di sini. Antara terkemuka, Pak Jokowi itu terkemuka. Apakah dia adalah orang pertama yang hadir di dunia? Orang-orang terkemuka, kamu coba buka KBBI ya. Sejak kapan terkemuka itu adalah orang yang pertama-tama hadir di dunia, Kopla? baik. Jangan baik-baik dulu. Orang seperti kamu ini sudah 4 kali loh terbuang waktu saya loh. Kamu buang-buang saya, bahkan mengorbankan jadwal kuliah saya. Diam dulu. Saya lebih baik berbicara dengan darah Garuda ya, karena dia pertanyaannya esensial. Kamu dari tadi berdusta, inilah kamu. Kamu bilang tadi awal dan akhir. Lalu kamu bilang awal dan akhir artinya terkemuka. Sejak kapan terkemuka itu artinya awal dan akhir? Tunjukkan jurnal ilmiahnya, Kopla. Bahasa Indonesia mana itu? Oke, baik. Oke. Kak, saya tuntut kamu. Tunjukkan terkemuka itu adalah awal dan akhir. Dalam Al-Quran itu tertulis Muhammad. Ada nggak? Ini udah turunin Nabi aja Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Gelarnya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada terkemuka. Rahmatan lil alamin, khotaman nabiyya. Nabi Muhammad lebih tinggi. Kalau seandainya Bang Jibril ini orang, tunggu dulu, sebentar. Kamu tidak menerima Nabi Muhammad, saya tidak mempermasalahkan. Kami tidak peduli itu. Tapi ketika kau mempelintir bahasa Indonesia demi membenarkan agamamu, kau sudah mempermalukan agamamu. Kau bilang diam dulu yang lain. Tolong dulu ketika saya bicara yang lain diam dulu, please. Ya. Dengar ya, Bang Joker di mute dulu. Saya lagi jijik dengan orang-orang yang bahkan bahasa Indonesia sendiri dia perkodok. Terkemuka menurut dia sama dengan adalah alfa dan omega. Apa nggak bodoh sekali kalian? Kalian malu tidak sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia kalian pelintir. Belum lagi kalian masuk ke dalam bahasa Yunani. Belum kalian masuk ke bahasa Arab. Bahasa Indonesia yang bahasa ibu kalian pelintir dengan mengatakan terkemuka adalah orang yang pertama. Terkemuka ini secara KBBI, ini saya kasih kalian datanya ya. Astagfirullah, bodoh sekali kalian ini ya. Sumpah, ini bodoh, ini keterlaluan bodohnya. Nih, saya tunjukkan kamu. Nih ya, nih saya tunjukkan kamu arti terkemuka. Janganlah bodoh kali, saya kasihan lihat orang-orang bodoh ini banyak bicara ya. Nih, terkemuka artinya terpandang, disegani karena kedudukannya, kekayaannya, paling baik, unggul dan pandai. Nabi Isa itu terkemuka, bukan alfa dan omega. Jangan kau mempermalukan agamamu dengan memperkodok bahasa Indonesia. Kita adalah kau ingat sumpah pemuda-pemudi berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kau nggak ngerti bahasa Indonesia, kau paksakan arti terkemuka adalah orang yang pertama hadir. Betapa bodohnya kau, Pangeran. Belajarlah kau memahami bahasa Indonesia dulu, baru kau diskusi lintas agama. Orang seperti kau ini mempermalukan agamamu, brother. Kasihan orang Kristen lain yang diwakili oleh kau. Bahasa Indonesia pun kau nggak paham terkemuka artinya alfa dan omega. Menyedihkan, brotherku. Satu, yang kedua, Nabi Muhammad itu gelarnya bahkan jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan. Walaupun Nabi Muhammad tidak mengizinkan kami membedakan para nabi. La nufariqu baina ahadim min rasul, kata Nabi kami. Jangan kami membeda-bedakan, tidak ada perbedaan antara nabi. Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah. Dia kekasih Allah. Nabi Musa bergelar kalimah Allah. Dia berkata-kata dengan Allah. Mereka punya gelar masing-masing. Kalau saya bergelar paling cantik, lalu kemudian ada Uktilona Ana bergelar paling manis, bukan berarti kami jelek satu sama lain. Artinya kami memiliki gelar yang baik satu sama lain. Nabi Muhammad gelarnya rahmatan lil alamin. Tunjukkan kepada saya, ada Isa bergelar rahmatan lil alamin? Tidak ada. Bukan berarti Nabi Isa itu jelek. Tapi Nabi Isa adalah wajihan. Sama seperti Nabi Musa yang wajihan juga di sisi Allah. Jangan kau membuat gini-gini. Bodoh, konsumsilah sendiri.
Jangan bodoh lalu bangga mempertontonkan kebodohan di publik. Saya calon guru. Saya diajarkan bagaimana mengajarkan anak-anak supaya keluar dari kebodohan. Saya sedih lihat kau pangeran. Sudah tua, bukan anak kecil. Kau baca di Ibrani, makanan keras bukan untuk anak kecil. Makanan keras itu untuk orang dewasa. Tuhan, kau mengajarkan saya untuk mengajarkan kau dengan cara keras. Supaya kau sadar, kau bukan anak kecil lagi, my brother. Belajarlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka kau tersesat gara-gara apa? Bahasa Indonesia, kau pun mampu disesatkan oleh bahasa Indonesia, my brother. Ya, astagfirullah. Inilah wajar kalian tersesat. Bahasa Indonesia pun kalian aku tuh pencinta bahasa Indonesia. Iya, aku loh 9 bahasa Indonesia aku loh di sekolah. Tiba-tiba ada orang yang memperintir bahasa Indonesia, apa nggak kesal aku coba? Ya, nggak ngotak memang ya. Astagfirullahaladzim. Ya. La haula wala quwata illa billah. Memang mengajarkan teman-teman Kristen ini lebih apa ya? Lebih menyakitkan, menderita ketimbang mengajarkan anak PAUD. Anak PAUD itu saja loh. Anakku, apa beda 1 sama 2? 1 bu, 2 nggak sama bu. Oke, bagus. Giliran si pangeran, apa beda awal dan terkemuka? Ya sama aja. Apa beda Tuhan sama manusia? Nggak ada bedanya bu. Kau kupijak nanti kau ya. Pulang kau ke mamaku sana, nggak patut kau masuk PAUD. Bahasa Indonesia pun dia mau lah Allah wallah kata itu. Cuma sama Tuhan kita ngadu Cuma sama Tuhan kita ngadu. Cuma sama Tuhan aku ngadu. Pas sholat itu aku nangis, ya Allah. Ada lah hamba-hambamu yang begini. Uni ada yang komen itu 14.30. Assalamualaikum, saudara. Ya, Ya aku mau berangkat kuliah ya. Jadi silakan disambung ngobrol Bang. Sebentar, Bang nyala Uni. pegang Komal ya. Aku bawa handphone ke apa lagi? terusnya pertanyaan terakhir Bu tadi. Oh ya udah, secara singkat saja ya. Isa sama Yesus ya. Oke. Ya, jadi gini. Isa dengan Yesus secara nama mereka itu sebenarnya tokoh yang sama. Nama bahasa Syurianinya adalah Isoa Masaha. Ya, nama bahasa Ibraninya adalah Yesus Yesua Hamasia. Ya. Ya, dia dipanggil Isus Kristus. Ya, terkadang bahasa Inggrisnya Yesus, di dalam bahasa Indonesianya Yesus. Aduh, ngelek ya. Ngelek ya, Bang. Ngelek ya. Iya dikit. Udah. Siap kelas deh. Ini Ngelek parah. nggak apa-apa udah. Ini tapi suaraku kedengaran. Kedengeran tapi aku Tutup cam dulu ya, Bang. itu kedengeran. Aku tutup. Off aja dulu kamera. Ya udah deh. Berangkat ya. Ya. Pakai celananya. Taikin celananya. Bawa STNK-nya. Bang Jasjus. Yuk. Gimana Bang Samudra? Ada yang bisa diajak berantem mah? Apa nih Bang? Apa nih? Ini Uni udah berangkat. Udah turun pangeran, aku mau ngajak gelut itu pangeran udah hilang Ya. nggak jadi. Itu dia. Enggak, Bang Dara Garuda tadi nanyain soal bedanya. Abang mau nanya bedanya apa samanya Bang? Bedanya? Enggak, secara keseluruhan. Beda apa sama ini? Gini ya, kita mesti mempelajari periwayatannya ya. Jadi kalau menurut Al-Quran, Isa Al-Masih itu beliau mengajarkan tauhid. Itu dari riwayat Al-Quran. Ya, habis itu ibundanya Maryam dan beliau ini suci dan seterusnya. Saya yakin abang tahu. Nah, tapi tiba-tiba ada riwayat dari pagan Yunani berbahasa Greek mengajarkan ajarannya pagan. Tiba-tiba Tuhannya 3 kayak boy band. Itu nggak ada tuh Bang, nggak ada di nabi-nabi sebelumnya, nggak ada Nabi Isa nggak mengajarkan. Jadi begitu Bang. Jadi secara umum beda apa sama?
Langsung aja. Kami Beda. sebagai Islam tidak mau disamakan, tapi tiba-tiba abang atau kafir-kafir itu menyamakan. Oh ya, berarti dalam Islam Yesus dalam Kristen dan Nabi Isa dalam Islam sangat beda ya? Beda, mestinya ya, beda. Tapi kafir-kafir di luar sana menyamakan. Di situ masalahnya. Tiba-tiba di Bible disebutkan Isa Al-Masih. Iya, kalau Tiba-tiba dari saya pribadi sama. Tapi kalau dari pandangan Islam beda, oke sih ya. enggak, karena gini bang, sebenarnya kalau abang mau ngikutin Biblos abang, Nabi Abraham, abang mestinya nyebutin Abraham loh, bukan Ibrahim loh. Ibrahim itu ngikutin Al-Quran loh. Abang nyebutnya apa? Abraham. Nah, Abraham. Habis itu Rasul abang pakai nggak? Rasul Paulus. Pakai Rasul Paulus. Nah, Rasul itu kan dari Al-Quran bang, dari Bible, dari Al-Quran bahasa Arab tuh bang, Rasul. Kalau abang kan apostolos mestinya. Iya, Atau soalnya kalau kerennya saints. Bible itu diterjemahkan. Kalau Al-Quran kan ya tetap bahasa aslinya gitu kan. Nah, itu dia. Itu perbedaannya. Jadi kalau saya percayanya nggak sesuai data seutuhnya, tapi di iman dan logika. Jangan hanya percaya aja gitu. Logika harus masuk. Nah, Tes sekarang saya suaraku tanya udah bang. kedengeran bang. Masuk. Jadi gini bang, Oke lanjut. Aku sampai jalan ya bang. siap. Oh, ya, siap. Saya suka nih bang kalau abang pakai logika. Sekarang saya tanya bang, abang tahu nggak kalau Bible abang itu terakhir itu ditulis yang paling tua itu abad 4 bang. Terus? Nah, Yehosuanya abad berapa? Siapa? Yehosua. Yehosua itu siapa? Yesus. Oh, Yesus. Yesusnya abad tahun 1 sampai 33. Nah, kok di blognya ditulis ini catatan terakhirnya abad 4 bang. Iya. Itu 400 tahun loh bang bedanya bang. Itu 20 generasi loh. Itu saya punya cucu. Iya, Apa yang karena kedengeran bang? iya dengar. Itu 20 generasi bang, 400 tahun tuh. Ya kalau sesuai kalau saya sih percaya karena suatu yang ditulis abadi. Nah, gimana? Nggak ada Biblos abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada bang. Ya emang nggak ada. Iya. Kok abang bisa mengimani kitab yang nggak ada sanadnya gini bang? Lah, iya karena iman kan saya tadi bilang saya percaya berdasarkan iman. Oh, saya pikir abang pakai logika. Saya tadi sampaikan loh berdasarkan iman dan logika. Kalau iman aja nggak benar, logika aja nggak benar. Jadi imani saja gitu ya. Di Biblos ada urusan sama Yesus gitu ya. Ya jadi 4 abad kemudian saya percaya iman saya bahwa Allah mengaruniakan mereka pengetahuan yang luar biasa sehingga mereka tahu sejarah itu. Jadi percaya gitu. Iya berarti imani saja bang. Itu sama kayak kartu flash, OVO, Dana itu imani saja bang. Memang kalau udah begitu sih udah Saya susah. tidak imani. Beda bang. Itu saya tidak imani, beda lah. Lah bukan maksudnya ya abang kitabnya putus 400 tahun. Kan saya percaya ada Allah yang hadir dalam diri mereka terus mereka menulisnya gitu. Roh Allah hadir. Oh, gitu. Jadi abad 4 Roh Allah turun nulis gitu ya. Soalnya saya Jadi tidak harus Bang Garuda, jadi harus ada Roh Kudus dulu gitu. benar dan kami percaya itu. Ini ada yang bilang suara saya nggak nyaman, jadi saya pakai suara ini aja. Ini suara yang lain lagi nih, suara bapak-bapak. Oh, Enak ini, Allah. enak ini. Ternyata Udah lanjut. Iya, Iya. jadi abang percaya nih kalau ada kitab selisihnya 400 tahun dari kejadian, habis itu abang imani saja. Itu namanya imani saja, Bang. Ya, Bukan imani pakai saja. logika itu. Ya itu imani saja. Nah, itu. Ya emang karena kami percaya kalau Roh Allah itu ada, itu aja. Oh iya, kalau soal roh Allahnya sih ada emang. Siapa yang nggak ada? Emang udah itu aja. Iya, karena Dan hadir dalam sang penulis itu, jadi dia tulis, jadi kalian percaya. Tapi kalau abang samakan dengan kartu-kartu lain sebagainya kan nggak ada Roh Kudus gitu. boleh saya tunjukin satu ayat nggak ya, Bang? Menurut abang ya, ini Ya, ya. di
apa namanya, di apa tadi abang bilang, diilhami Roh Kudus. Iya benar-benar. Oke, ini saya tunjukin satu ayat aja. Ya, gede-gede. Bentar, saya buka dulu. Lebih adem suaranya yang ini. Iya. Gimana nih? Tadi ada yang ini. Biasanya kalau saya ke room kafir mau debat pakai suara kayak gitu. Bentar ya. 1 Yohanes. Ya nggak apa-apa dah room kafir. Iya, itu kita beda bang. Maksud saya kalau di kita kafir itu menutup Ya. kebenaran Islam, tapi kalau di abang artinya kan goblok. Jadi Oke, saya hormati. maksud saya Kalau bukan dari kami, gitu. kalau dari kami ke luar agama kami tidak menyebutnya kafir, karena kafir itu hanya orang yang tidak bertuhan, itu aja. Setuju. Jadi kalau Islam itu nggak kafir, mereka mengimani Allah. Itu aja. Bang Jibril, Iya. Bang Justus, kalau boleh tahu Bang, kata kafir itu berasal dari mana sih? Itu sebentar. Tadi udah saya buka tuh. Itu dari etimologi orang Yahudi. Jadi artinya Gentiles atau heathen. Oke, kita ke ayat yang saya mau tunjukin ya. QQ. Aku sambil jalan loh ya, sambil ngampus loh, aku bayangkan loh. Siap. Masya Allah. Waduh. Enggak, sebenarnya kalau saya pakai suara kayak gini nggak boleh saya bilang kafir, tapi kalau saya pakai suara si Menyan, ini kenapa internet saya gini? Kok jadi sadar bang? Apaan sadar? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 5:7. Bukan bang, saya nggak punya alat atau fasilitas untuk menunjukkan hal itu. Oke, bentar. Ini Bang Sony lagi mau buka juga. Darah kamu itu baru pertama masuk ke sini ya? Iya, baru pertama. Tadi saya sudah mendapatkan jawabannya Mbak Uni. Ternyata Yesus dan Isa di Islam itu beda. Sebentar, saya belum menyempurnakan jawaban saya, boleh ya? Saya menjawabnya begini, perspektif kita berbeda, tetapi tokoh yang dibicarakan sama. Itu kamu harus pahami, itu beda ya. Periwayatannya beda. Ya, maksudnya gini, kita mendeskripsikan mereka dengan cara berbeda, Yahudi berbeda, Kristen beda, Islam beda. Tapi tokoh yang kita deskripsikan adalah Buset, tokoh yang sama. angin. Oke, aku mute ya. Angin. Ini Bang Darah Garuda. Sama punya riwayat yang berbeda gitu ya Uni? Iya, oknumnya sama tapi riwayatnya beda. Makanya tadi saya tekankan periwayatan Al-Quran dan periwayatan pagan Yunani. Iya. Oke, berarti pada intinya Yesus dan Isa sama dong. Ya udah lanjut itu dulu, nanti baru dibahas. Oke. Ini kita ke 1 Yohanes 5 ayat 7. Bukan ayat sih, nomor Ya. punggung 7. Di sini dibilang yang bersaksi adalah 3. Ya. Ya. Ini kita dari Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus ini kitab abang tertua, 4th century, abad 4. Ini yang paling tua. Ini nggak bisa di belakang ini nggak ada lagi. Ini yang paling tua. Jadi di sini ditulisnya for they that testify are 3. Habis itu di nomor punggung 8 ya. Roh, Nomor punggung nggak tuh? air, darah menjadi 1. Ya. Iya. Tapi esensinya nomor 7 ini dibilang saksinya adalah 3. Nah, tiba-tiba kita ke KJV sekarang, King James Version 157, dan yang bersaksi di surga adalah Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3 adalah 1. Ya.
Nah lo, ini gimana nih kita ya? Ini, jadi, ini abad 4, saksinya 3. Tiba-tiba di sini yang bersaksi di surga, Bapak, Firman, Hantu Suci, dan 3 adalah 1. Iya benar. Nah, maksud saya, ini abad 4, ini abad 16. Jadi abad 16, Roh Kudusnya datang lagi nulis nambah-nambah gini ya Bang? Apa gimana nih? Apanya yang beda? Kan sama 3 dalam 1. Di sini nggak ada dibilang Bapak, Firman, Roh Kudus di surga. Iya, Ini yang asli loh Bang. Air, darah, dan roh. Oh enggak, itu nanti di 8. Itu nanti di 8. Nah nih, itu nanti di 8. Nah, Ya. tapi yang saya lagi bahas, yang nomor 7 tok Bang. Ini nomor 7 tok. Iya. Paham nggak Bang? Apa itu artinya? Saya kurang paham bahasa Inggris. Iya, jadi yang bersaksi, yang ngerekam di surga adalah Bapak, Firman, Hantu Suci, dan 3-3-nya adalah 1. Ya, terus yang di Nah, sebelah- aslinya itu cuma saksinya 3. Nah, berarti Jadi abad 4 nggak ada Trinitas Bang. Di sini ditambahnya abad 16. itu Jadi- di ayat 8 kan ada dijelaskan lanjutannya. Iya, roh, air, dan darah. Benar. 3-3-nya adalah 1. Ini kan ayat 8 nih. Ini belum ayat 8 loh. Enggak, tapi mereka baca sesuai konteks, bukan per teksnya. Oke, kita buka nih. Dan 3 nggak ada Trinitas. Abad 16 ada Trinitas. Abad 4 udah ada tulisan. Ini dari sini Trinitas Abang. Air, darah, dan Roh Kudus yang dibawa itu yang dimaksud sehingga muncul. Abang tahu nggak? Roh, air, dan darah itu kita Bang, manusia, satu orang. Roh, air, darah itu kita, manusia, satu orang. Nggak ada. Ini bukan ayat Trinitas. Gereja Abang aja bilang abad 4. Ini bukan ayat Trinitas. Itu yang kemudian Tiba-tiba disempurnakan di abad 16. Iya emang. Nah, Roh Kudusnya siapa jadi? Jadi nulisnya gimana nih Bang, Roh Kudus? Masa Roh Kudus nulisnya salah-salah begini Bang? Tapi kalau dari saya nggak ada salahnya sih. Emang itu benar. Oh ya udah, iya imani saja. Itu kalau di Al-Quran itu disebutkan Bang, bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Iya, kalau dari seandainya abang di posisi di sini juga pasti bilang begitu. Jadi sudah lah. Oh enggak, Bang. Kalau saya kopi saya ditetesin racun setetes. Ya. Itu saya nggak minum lagi, Bang. Iya sama. Lah, ini ada satu ayat yang jelas tambahan kayak gini, Abang masih minum, berarti ya gimana ya? Apanya yang beda? Kan poinnya jelas 3. Korek gue mana sih? Makanya saya bilang kalau abang memaksakan untuk masuk ke logika yang benar-benar logis, itu Iya, emang imani saja udah. Iya. Intinya apa? Iman yang benar untuk membuat kebaikan itu aja. Iya. Katanya tadi logika Bang. Enggak logika aja, logika dan iman. Logikanya kan jelas poin tadi. Makanya Bang Jibril lari ke logika karena dirimu. Bang Jibril, siapa nih Jibril nih? Siapa nih Jibril? Diriku, Aku Jibril aku yang oke. Jibril. Oke, siap. mungkin nama aslinya menyala itu Jibril. Oh. Nama asliku Jibril. Ya. Assalamualaikum Mbak Jibril Ida. Ya, udah. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Ya.
Nah, ya inilah bedanya perspektifnya di situ Bang Jibril. Jadi dari awal kan kayak yang tadi juga bisa diambil dari Yohanes 17 ayat 3 juga. Antara yang diutus sama pengutus itu bisa jadi sama, padahal beda. Terus kayak yang tadi juga dari 3 menjadi 1, sebenarnya kan itu satu manusia. Itu beda perspektifnya. Kok susah banget. Mbak Aida, itu yang jelasin Bang Justice, bukan saya. Saya kalau saya Jibril, kalau itu Justice. Iya. Oh iya. Nggak nih. Ya jadi gitu, kalau abang nanya lagi soal Alkitab, soal Al-Quran atau inti tentang data itu saya kurang ya, kapasitas saya nggak nyampe. Aku makanya masuk tadi aku cuma bertanya sekedar yang fleksibel aja, kayak kurang mualaf, murtad, terus bedanya Yesus, nggak sampai bahas ayat-ayat kayak gitu. Itu bukan, aku nggak kapasitas itu. Ini terakhir ya Bang ya. Di Chick Publications, ini bapak gerejanya David W. Daniels, dia punya buku keren banget. Di sini dia bilang Bang, ini soal masih sama yang sama, 1 John 5:7, 1 Yohanes 5:7. Jadi dikasih tahu di sini Bang, tahun 200 tulisannya which three are one. Habis itu tahun 250 ditambah and again the Father and Holy Ghost is written. Habis itu 350 diganti lagi, 350 diganti lagi, 398 diganti lagi, 415 diganti lagi, 450 ada 3 versi. Ini 1, Three Witness in Heaven. Habis itu ada versi yang kedua, versi ketiga. Habis itu 500 diganti lagi, 550 diganti lagi, 750 diganti lagi, 800 diganti lagi, tahun 1000 diganti lagi, tahun 1150 diganti lagi, 1300 diganti lagi, tahun 1500 diganti lagi. Ayat ini sendiri 18 kali diganti Bang. Ini tulisannya dari Bapak Gereja. Jadi ayat ini sendiri diganti 18 kali 2000 tahun terakhir. Jadi Bang Justice. Iya, gimana tuh? Percuma Bang nggak nyampe. Tadi kan udah bilang nggak mau pakai data. Oh iya. Iya, makanya. Iya, bukan maksud saya kalau kita bandingin tadi kalau yang saya tadi bandingin kan abad 4 sama abad 16. Nah, sementara kalau kita gali lagi, abang mau cari tahu lagi di tahun 200 beda, 250 beda, 350 beda, 398 beda, 415 beda, terus dia diganti. Ya, tapi itu untuk menyempurnakan 3 in 1 tadi. Okay. Maksud saya ya kalau nalar abang bilang oh itu Roh Kudus, waduh. Jadi tahun 200 Roh Kudus turun benerin, tahun 250 Roh Kudus turun benerin, habis itu 350 Roh Kudus benerin, wah. Bagaimana itu Bang? Narasinya itu. Gini ini yang Bang, kenapa saya malas memperdebatkan ayat-ayat dalam kitab-kitab gitu? Karena dari pandangan saya pribadi, iman saya itu percaya pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berbuat kebaikan dan memperoleh keselamatan. Jadi kalau bahas Alkitab dari Kejadian, kitab awal sampai itu bagi saya itu buku sejarah para nabi, buku sejarah. Sedangkan yang saya imani itu di Injil, bagaimana Yesus mengajarkan dan benar dia itu bahwa anak Allah yang diutus untuk memberi keselamatan, itu aja. Sisanya itu adalah buku sejarah untuk menerangkan bagaimana kisah perjalanan, bagaimana kisah penciptaan langit dan bumi, itu aja. Siap. Itu pandangan Kristen lain beda, tapi saya itu makanya saya malah memperdebatkan ayat makanya kalau udah ngomongin iman, ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi makanya saya tapi ya itu tugas kami atau tugas saya cuma mau ngeluruskan. Jadi kalau abang menutup mata, ya itu yang nggak ada masalah juga sih. Kita yang penting faktanya udah di ini, jangan di ini aja. Iya, kalau bagi saya menutup mata untuk mengikut agama itu hal biasa. Jangan sampai kita menutup mata untuk berbuat kebaikan bagi sesama, itu aja. Oh, betul. Iya. Bang Justice, yuk. Kalau didefinisikan menurut saya nih, ini terus ditambah ini, gitu, jadi satu. Jangan ketawa Bang, jangan ketawa. Ini aku tanya definisinya seperti ini. Ini
ditambah ini, terus ini. Boleh? Itu satu kesatuan, Bang. Oh, Kan satu kesatuan. kan ini. Iya, itu kan Pancasila begitu, Bang. Satu, ketuhanan yang maha kesatuan. Itu abang gabungin apa itu makanan jadi satu itu? Ini saya belum tegur di Bang Sony. Maaf, Bang Sony. Selamat siang, Bang Sony. Ya, selamat sore. Ya, saya mau menyampaikan menyangkut dengan teman siapa darah ya. Bang Sony ini Muslim, non Muslim? Saya juga menanggapi sedikit. Bang Sony Muslim atau non Muslim, Bang? Saya Muslim. Non Muslim. Oke, siap. Jadi mungkin pertama saya mau tanya dulu, agama itu membawa keselamatan tidak? Ini abang nanya ke saya apa nanya ke darah nih? Nanya ke host dulu, Hostnya lagi on the way, Bang. Ya, gini. Kalau dalam Islam itu yang menyelamatkan adalah Allah, dan Allah itu bisa diketahui dari agama Islam. Begitu, lanjut. Berarti agama membawa keselamatan. Ya, kalau saya katakan agama menyelamatkan, berarti Hindu juga menyelamatkan dong, karena Hindu adalah agama. Nah, kita bicara tentang yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan adalah ketika kita berjalan di jalan yang benar, dan kebenaran itu mutlak datang dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang benar. Dan kalau Anda bertanya kepada saya, Tuhan yang benar ada di mana? Ada di ajaran Islam. Nah, itu jawaban saya ya. Lanjut. Oke, itu menurut pandangan host ya. Iya. Hanya ada di Islam. Nah, itulah yang dimaksud dengan logika tadi. Itu kan menurut logika Anda kan seperti itu. Kalau menurut saya punya logika. Bedakan. Maaf. Jangan mencoba mencampur adukan diskusi Bang Menyala yang menggunakan metodologi ilmiah mengkritisi informasi dengan pertanyaan Anda terkait tentang keimanan dan keyakinan. Itu berbeda, brother. Boleh kami Tadi saya berbicara. setuju seperti yang Anda katakan. Sehingga dengan demikian saya bilang, Iya, ini Bang Sony lagi ngomong nih, Bang. Satu-satu dulu ya, brother. Bang Menyala bisa tolong saudara kita ini dijamu satu-satu ya, biar mereka dapatkan poinnya. Dan tolong teman-teman Kristen yang lain, kalau ada saudara Kristen yang sedang bicara, hormati mereka ya dengan tidak memotong. Nanti Anda dapat bagian bicara. Lanjut, Bang Menyala. saya bilang begini ya, tadi yang Anda katakan seperti ini kan juga pemahamannya seperti itu. Agama itu tidak membawa keselamatan. Agama tidak ada satu agama pun yang bisa membawa keselamatan. Agama itu hanya sebagai Maaf. Jangan stromen. Stromen itu artinya logical fallacy yang dimana Anda menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah saya simpulkan, lalu menyerang kesimpulan itu. Pertama, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada agama yang menyelamatkan. Maaf, izin. Maaf, brother, please, brother. Kalau Anda menyampaikan paradigma Anda, jangan katakan saya berkata begini ya, agama adalah, kalau kita pakai kata agama ini bahasa Sanskerta, artinya tidak, gama kacau ya. Jadi apakah tidak ada agama yang membawa keselamatan? Ya tentu ada, agama Islam ya. Tapi kalau dikatakan apakah agama yang menyelamatkan, itu salah. Itu berarti salah. Anda punya logika. Kok Anda mengintervensi jawaban saya? Kok Anda bertanya ke saya terus? Kok saling pula? Enggak, gini loh. Gini. Anda tahu tidak intervensi? Intervensi itu adalah bentar. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu untuk bertele-tele ya. Ini saya udah sampai di kelas. Begini, brother. Saya juga mau meluruskan. Anda bertanya tapi Anda memaksakan jawabannya. Anda aneh loh. Anda bertanya ke saya jawab terus Anda paksa saya harus sesuai dengan mau Anda. Ya nggak bisa dong. Iya, ini lucu loh. Dia bertanya, saya menjawab. Tapi ketika saya menjawab sesuai paradigma saya, dia paksa, loh jawabannya salah. Lah yang benarnya apa? Kok lucu Anda? Kalau gitu ya tanya sendiri, jawab sendirilah. Jadi tolonglah ya, jangan kalian itu, kita akan berdebat keras ketika kalian memaksakan paradigma. Anda bertanya kepada saya sebagai seorang muslimah, kalau saya katakan agama tidak menyelamatkan, ya itu salah juga. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa kita dapat kalau kita beragama. Dari kata apa? Tidak, agama kacau. Kalau Anda kacau, Anda tidak selamat. Jadi gitu. Jadi tolonglah kalau diskusi itu bantah pakai data. Oh, Anda salah karena begini-begini. Jangan salah karena kita berbeda gitu loh. Ya, Bang Menyala, saya udah masuk. Nih saya masuk kelas ya. Dan tolong dilanjut. Asya.
Jadi gini, kenapa dari tadi kalau dari saya tidak ada perdebatan. Karena apa? Pertanyaan saya itu terkait pandangan bagaimana saya memandang umat muslim. Tetapi kalian berusaha untuk membangun perdebatan seperti Bang Manyala, Bang Sony gitu kan. Makanya pertanyaan saya tadi, bagaimana pandangan tentang murtad mualaf? Apa bedanya Yesus dan Tuhan? Itu aja, biar kita saling tahu apa ternyata pandangan dari Islam kayak gini, pandangan dari Kristen kayak gini. Oh ternyata perbedaannya gini. Terus kita merenungkan. Itu seharusnya. Oke, tapi semua perjalanan, semua pertanyaan Bang Darah Garuda dijawab ya? Alhamdulillah, insyaallah. Bang Garuda, oke, makasih. Ini Bang William Hana. Oke, selamat sore, Bang William. Ya, saya turun dulu, nanti baru saya gabung lagi di lain. Siap, terima kasih Bang Darah Garuda. Semoga Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Amin. Sore. Iya. Bang William, selamat sore. Gimana, Bang William? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ini? Berbeda pendapat itu suatu rahmat dari Tuhan untuk memperoleh kebenaran. Kalau kita diciptakan... Waduh, tunggu. Bang William ini Muslim non Muslim, Bang? Saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya toleransi terhadap agama yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kesempatan saya bicara dulu. Ini abang Muslim, assalamualaikum nggak dijawab, gimana bang? Itu ada yang berbicara di sebelah samudra itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Silakan bang. Berbeda pendapat itu suatu rahmat dari Tuhan untuk memperoleh kebenaran. Jika manusia diciptakan satu pendapat yang sama, dunia ini akan hancur. Beragama itu bukan untuk mengatur orang lain, tapi beragama itu untuk mengatur diri sendiri. Perlu Anda ketahui, Tuhan itu tidak memiliki nama, hanya gelar. Yang kedua, ketidaktahuan adalah cara alam yang menyebabkan orang di zaman kuno menciptakan Tuhan dan Dewa sebagai Tuhan dalam aspek kehidupan mereka. Terima kasih. Bang William benar Muslim, Bang? Benar. Coba komat, Bang. Enggak usahlah hal itu dipertanyakan. Coba komat. Anda bisa lihat akun saya itu. Coba. Komat, masa nggak tahu komat sih, cowok? Tahu, ajan aja tahu komat. Pesadu Ya coba. Enggak usah lah, kamu kayak anak kecil, saya ini usianya sudah dewasa daripada kamu. Kalau kamu tidak percaya, turunkan aja saya. Coba aja deh, kalau konsisten harusnya dicoba. Oke, dadah. Saya paling nggak suka diancem-ancem, jadi kalau nggak suka tidingkan kayak gitu ya udah turun, nggak ada urusan, ngapain? Ada-ada aja ya. Udah cuman gitu. William cuman gitu. Enggak, karena tadi ada yang di bawah bilang ini dia musuhnya Bang Zuma, pernah diskusi sama Bang Zuma katanya. Ya soalnya dari penjelasannya juga nggak masuk di Islam. Iya. Enggak, emang gitu ya? Cuman gitu. Si William cuman gitu, naik cuman gitu. Enggak, yang lucunya nih Bang, kadang-kadang ada yang nyamar-nyamar ini, yang sosok Islam, tiba-tiba Islam ya, ngomong habis itu bilang, wah ini, wah jangan, kita nggak usah debat ini. Maksudnya biar kita bungkam, biar kita diam, biar kristenisasi lancar gitu ya. Apa gimana sih maksudnya, nggak paham. Ya emang gitu. Biar lancar misi misionarisnya. Kalau gitu ya. kalau nggak gitu ya nggak dapet misionaris. Kemarin sih saya dapat Selamat pagi. Kalau dapat dari pengajian itu, kalau debat itu malah mengajak kita untuk semakin mengenal Tuhan kita. Tuh. Ini dapat di kajian. Apa ya? Kalau menurut saya sih, kalau memang yang nggak suka debat-debat ya skip aja. Skip aja, kan lagi FYP nih, lagi di swipe nih. Skip aja, oh ini debat, skip. Sama kayak saya nggak tertarik sama tas-tas perempuan kalau lagi di FYP. Skip aja, kenapa nggak mesti saya duduk di ruangan orang jualan tas kan? Kayak habis itu saya bilang, ngapain kalian jualan tas, saya nggak suka ini. Nggak gitu kan konsepnya. Mau digambarin mama.
Justus mau digambarin mama. Iya. Enggak, maksudnya enggak gitu kan, enggak gitu konsepnya. Saya juga bisa tiba-tiba pakai suara mak-mak bilang, ini saya nggak suka ya kalian jual-jual ini, saya nggak ada duit buat belanja. Enggak gitu juga kan, skip aja, skip. Kenapa ribet banget sih hidup lo? Gimana nggak ribet? Orang dia datang ke rumah-rumah, bawa ke Indomie. Sekarang udah hebat tuh. Udah nggak pakai Indomie sekarang, beneran deh. Sekarang pakai Undabit sama hamilisasi. Undabit, hamilisasi. Keren tuh sekarang. Oh, wah, hamilisasi nggak tuh? Ini ada Pak Denny nih, Pak Denny. Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Sehat? Selamat pagi, apa kabar? Baik, baik Pak Denny. Gimana Pak Denny? Udah Jumatan nggak hari ini? Mantap. Apa? Jumatan nggak hari ini? Aku tahunan aku. Oh, Idul Fitri doang ya? Natal doang. Oh, oke, siap. Ini kalau ada Pak Denny, aku nggak mau debat. Oh enggak, saya nggak pernah debat sama Pak Denny. Pak Denny soal bini aja sejalan Kristen sama saya. Syariah. Jadi, iya. Jadi, Kristen Syariah. dia soal nikah-nikahan aja sejalan kita sama Pak Denny. Jadi, Bang Menyala minta Siap. itu dong, apa namanya, web perubahan yang tiap-tiap tahun itu loh. Yang ini. coba dicek telenya. Udah saya kirim 15 menit, 10 menit yang lalu. Oh, siap. Siap. Kirim juga. Ya aku. Siap. Khairan. Ini Pir, kalau ada yang naik Pir. Saya kalau pakai yang follower ribuan nggak bisa bilang kafir. Mesti non muslim ya. Iya. Nggak bisa jadi diri sendiri toh. Iya, pasti ada. Assalamualaikum. Ada yayasan yang dibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Safran. Ya, Bangku. Bang Fahri 78. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Ada topik yang mau diangkat atau ada yang mau diajak ribut atau berantem di atas ini Bang? Iya, kita nunggu Oten aja yang mau disahadatin aja. Waduh. Mana Oten yang mau disahadatin kita tunggu. Waduh. Gimana Bang? Ada tanggapannya dari tadi? Ya itu tadi Bang, yang siapa tadi itu si Garuda itu ya. Kalau udah bicara iman udah susah Bang. Kita tuh dikasih otak itu sama Allah itu, sama Tuhan itu gunanya untuk memperkuat iman. Nah, pakailah otak tuh dulu. Jangan iman dulu yang dipakai. Kalau iman dulu yang dipakai udah susah, bungkus pakai karet aja sudah. Dibungkus pakai karet nggak tuh? Kayak nasi goreng. Iya, karena kalau imani saja ya susah. Karena Iya, imannya kalau udah dibungkus semua. iya. Jadi apapun yang kita kasih pengetahuan tentang Bible-nya dia itu udah susah. Karena otak udah nggak dipakai Bang. Kalau kita Muslim otak kita pakai dulu Bang. Iya, karena cuma di kita kan di Al-Quran kan memang yang Tuhannya itu ngajak berpikir Bang. Contohnya ayat-ayat seperti maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Itu kan ayat yang Betul. ngajak berpikir kan. Ya Allah tuh Bang berkali-kali Itu kewajiban, yes. Kan? Jadi Allah tuh kasih kita otak untuk berpikir. Kalau bicara agama, ya kita ikut bapak ibu kita. Kalau Islam, tapi saya Bang, saya ikuti setelah saya dewasa, saya pikirkan Islam saya berpikirkan agama yang lain. Saya mencari-cari mana agama yang benar untuk mencapai ke Allah, ke Tuhan itu. Ternyata di Islam. Nah, bukan nggak saya ragukan Islam saya ragukan pertama dulu. Karena saya udah punya otak, Allah tuh kasih otak. Nah setelah saya pikirkan, saya nilai dengan agama-agama yang lain, tidak menyentuh ke otak dan apalagi hati saya. Hati itu tempat Allah di situ. Nilai kita kan begitu Bang. Betul nggak Bang? Iya, justru diajarannya jangan sampai pakai otak Bang. Nah itu dia. Ajaran mereka disuruhnya iman. Kalau udah bicara iman, bungkus pakai karet. Kalau bisa 3. Yang ketahuan mana yang pedasnya. Jangan sampai pakai otak. Betul. Itulah. Nanti kalau pakai otak persepuluhan nggak kena Bang. Nggak ada yang mau bayar nanti.
Benar nggak bang? Yoi. Kalau pakai otak persepuluhan nggak ada yang bayar. Makanya begitu bang. Ya kita fair loh. Kalau pakai otak kita bayar 2,5%. Baik, Bang Safran. Aku mau tanya sama Bang Safran nih, boleh nggak? Siap. Dari bulan kemarin sampai bulan ini, Bang Safran udah belum bayar per bulan ke saya? Wah, 2,5% aja lah bang kalau saya mau bayar kak bang. Abang terima zakat nggak? Nggak mau. Yang terakhir itu harus lipat kaki, susah. Kalau persepuluhan kemahalan saya bayarnya bang. Ini kita sapa dulu nih, Adrizal ya. Selamat sore, Bang Adrizal. Bang Adrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, tiba-tiba jadi berhala nih. Aduh, ini gimana nih? Aduh. Udah, abang-abangku, ada yang mau dibahas lagi? Udah, turun yuk. Tadi datanya nanti aku ping ke tele ya. Siap, ya. Mana mau berani naikkan gue si penyala? Naik, Aletia, naik. La haula wala quwata illa billah tuh, gue jambak. Ayo kasih Ngapain naik. sih kepancing? Woi, Jajus, ngapain sih kepancing ah? Kasih naik kalau yang pakai otak, kalau pakai iman aja ketawa kasih bisa. naik bang. Kalau si Kalau pakai nyala iman aja jangan kasih ketawa naik. bisa. Repot kita Kalau si Ali ketawa nggak boleh. Enggak, gue bercandaan aja sih sama si Nyala. Enggak, ya lanjut aja teman-teman. Soalnya Oten memang jam segini ini sibuk lah. Enggak, jadi tadi maksudnya yang di bawah itu mana berani si Nyala naikin? Iya, kan lu bilang nggak boleh katanya. Ini udah naik. Iya. Jadi Berarti berani, ya. Nah, berani kan? Tuh, itu paling gak enak tuh. Abang-abangku di situ lagi ngomong, terus tiba-tiba dipotong putus gitu. Itu paling gak enak tuh. Itulah modelnya, itu udah modelnya bang. Itu paling gak enak tuh, lagi setengah modelnya. ngomongin. Jajus, bentar lagi nih ya, bentar lagi. Oh kok berani main kick sih? Intinya gini bang, kita main kick sih gitu loh. Itu paling gak enak. Kita persilakan mereka naik, jangan seperti kayak Uni Riva waktu sama si Mika apa lah itu, keroyok kayak begitu. Nah, kalau kita di sini kita tak akan keroyok mereka. Ayo di sini kita diskusi, mau berdebat pun silakan. Sehat-sehat aja kok. Bang Safran diinget ya namanya ya, jangan sampai lupa ya, Mika Doan. Aduh, enggak, ini susah bang, susah nyebutnya. Enggak, ini Bang Safran kalau belum dapat jatah Jumat, coba ini ngobrolnya sama Pak Denny nih. Pak Denny ini non Muslim. Pak Denny ini dia pakai otak bang, beda. Kalau pakai otak ini enak. Saya banyak berteman dengan non Muslim bang, yang kafir ya. Coba gedein Bang Safran, kayaknya pinter. Gedein Bang Safran. Wih, janganlah bang, nggak apa-apa kecil aja. Saya suka mantau bang. Saya masuk di Tomal Bang Juma, kemana aja saya masuk. Cuma saya mantau, saya mau melihat mendengar mereka. Intinya bang, kalau kita berdiskusi berdialog dengan mereka kalau pakai otak enak. Tapi kalau pakai iman aja, repot bang, repot. Percuma. Dapat tak bermakna sama mereka. Begitu loh bang. Kalau pakai otak enak. Setelah pakai otak baru kita pakaikan ke hati. Baru masuk situ. Gitu bang.